Oke, halo, selamat sore Norma dan selamat sore teman-teman Bless People semuanya. Sore ini kita mau bahas mengenai seputar kolam aja. Ada sedikit beberapa edukasi mengenai kolam dan kebetulan di kolam angka 8 yang jumbo ini saya belum hitung kapasitas finalnya ya. Jadi memang kalau terus terang karena ini kolam untuk sendiri, kemarin sempat ada perlebaran baik secara kolam maupun filter. Buat saya nggak begitu penting karena buat saya ya udah yang penting kolamnya sesuai apa yang saya mau, selera saya dan lain-lain bisa terwujud seperti itu. Beda halnya kalau dengan customer karena memang kita untuk ibaratnya bisnis per meter kubiknya mesti harus kita hitung benar-benar ya, karena itu mempengaruhi ke RAB seperti itu ya. Nah sebelumnya saya seperti biasa akan jawab dulu dan mohon maaf teman-teman tidak semua video kita bisa kasih share Q&A-nya, tapi kita akan berusaha intinya sebisa mungkin akan menjawab. Mungkin nggak melalui chat, tapi kita akan jawab secara begini, semoga ini lebih jelas seperti itu. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Putu Krishna Yoga. Kok Ade mau nanya, chamber kolam saya ini banyak isi keong-keong kecil. Oh oke, keong ya. Nah sumber air yang saya pakai dari sumur bor, apakah keong kecil ini berpengaruh terhadap kualitas air kolam? Terima kasih. Jawabannya tidak. Secara kualitas tidak mempengaruhi keong ini. Bahkan secara kesehatan ataupun keamanan untuk si ikan ini pun nggak apa-apa. Bahkan kalau sampai dimakan koi, itu nggak apa-apa karena koi ini juga sistem pencernaannya ini seperti manusia punya sistem pencernaan. Jadi segala sesuatu yang tidak bagus untuk dicerna tubuh dia bisa memuntahkan atau dibuang lewat anus. Ya sama seperti kita, kamu saya kasih makanan nih, sorry ini ya, kasarannya. Kamu baru makan sedikit pasti kamu muntahin lagi, bener nggak? Karena langsung merespon kita ini nggak layak kita makan seperti itu. Nah secara teoritisnya koi itu mirip seperti itu dan untuk kesehatan parameter air keong ini tidak bermasalah, tapi ada tapinya Norma. Kalau pertumbuhan keongnya ini terlalu over sekali, apalagi pemipaan yang sering kasih pemipaan ini sangat mepet sekali, contohnya pipa-pipa 1 in, 1,5 in, di bawah 2 in lah, baik itu chamber, backwash dan lain-lain itu bisa menyumbat. Takutnya bisa menyumbat. Apa Pak kalau tersumbat ya otomatis cash flow-nya atau flow-nya di air di kolam jadi terganggu dong. Tidak maksimal. Nah saran saya memang jangan menggunakan obat-obatan yang untuk membunuh keong. Nah kalau sudah tahu sumber airnya ya berarti terpaksa sekali kita ganti sumber air yang lain. Jangan dipaksain sumber air terus karena memang keong ini buat saya juga yang paling saya khawatirkan tadi itu menyumbat pemipaan. Kalau untuk secara kesehatan ikan koi, air dan lain-lain itu saya nggak takut. Tapi kalau untuk masalah nyumbat, wah itu lumayan repot tuh. Apalagi kalau kolamnya gede, tersumbat gara-gara keong, ya itu kan kita harus bersihnya kan juga nggak gampang. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab Pak Putu Krishna Yoga. Dari Kurniawan Salim, 3 hari yang lalu, kok Ade kedalamannya nggak terlalu dalam ya? Ada alasan kenapa bikin yang dangkal? Oh mungkin waktu kita vlog video ya saya sambil ngerokok ya, aduh seharian habis kerja keliling capek juga. Jadi begini Kurniawan Salim dan teman-teman Bless People, sebetulnya saya itu suka sekali memberikan bukti melalui praktek langsung. Kebetulan saya dari zaman sekolah sampai bahkan saya kerja, sampai saya bisnis sendiri, sampai saya usaha sendiri itu saya bukan tipe orang yang suka berdebat secara teori. Jadi kalau orang mau ngomong teori A sampai Z selalu punya apa ya, punya pakem dan punya cara yang berbeda-beda. Nah salah satunya kolam saya sengaja bikin dangkal ini karena saya pengen buktikan bahwa kalau kolam Anda ini nggak terlalu dalam tapi pemilihan kualitas ikannya ini kita benar-benar selektif, ikan kita bisa bagus dan bisa gede kok. Dan juga bisa maksimal. Bisa maksimal. Nah masalah gedenya ini pun juga berbeda-beda. Ada orang yang ngomong 60 cm udah jumbo. Ada orang yang ngomong yang dibilang jumbo itu di atas 70 cm. Ada orang bilang lagi jumbo itu 1 meter ke atas. Itu semuanya tidak akan ada selesainya. Ya, tapi saya kasih tahu poin penting nih Norma, supaya Norma bisa belajar bahwa ukuran koi bukan segalanya. Contohnya nih, kamu kalau saya kasih ikan 1 meter tapi ikannya nggak jelas, jelek, patternnya nggak karuan, kolammu sampai penuh, sampai mentok, ikannya 1 meter. Atau kamu dikasih ikan kecil 40 cm 2, tapi SQ, milih mana? Nah, jadi sebetulnya sekali lagi ukuran size koi itu bukan yang utama teman-teman. Kalau orang yang biasanya penghobi baru nih maaf, mereka idealisnya nih selalu cari yang jumbo. Yang gede. Betul, yang gede. Murah nggak apa-apa Pak, yang penting jumbo. Nah saya heran, kenapa nggak piara buaya aja sekalian? Oh itu lebih gede kan? Lebih bisa kelihatan gitu kan. Nah tapi intinya saya ini pengen membuktikan melalui contoh
bahwa kolam yang dangkal cuma 70 cm dengan pemilihan ikan koi yang tepat, dengan pemilihan kualitas yang bagus, dengan pemilihan warna dan lain-lain yang maksimal, dengan finishing yang maksimal, itu hasilnya bisa mantap sekali. Nah, nanti kita saksikan aja kalau udah jadi ya, nanti ada vlognya sendiri. Semoga menjawab ya Kurniawan Salim ya. Nah, kemudian yang terakhir dari Devanda Dragdi 3 hari yang lalu. Tergantung merek pakan juga sih. Oh, kayaknya ini di video yang kita kasih makan di kolam ya. Jadi gini, tergantung merek pakan juga sih. Harga memang tidak bohong. Coba pakai merek tit. Nanti tolong disensor ya, karena saya sekali lagi tidak pernah mau menyerang merek tertentu atau mendiskriminasikan merek tertentu ya. Pasti keruh airnya, cuma kalau sirkulasi benar 30 menit bakalan bagus laginya. Jadi begini, pakan ini setuju sekali saya dengan Devanda Drag bahwa salah satu penting untuk menjaga parameter air. Gitu loh. Memang pakan yang jelek itu biasanya habis dikasih makan airnya bisa langsung berubah warna, airnya bisa berminyak, airnya bisa keruh, kotoran ikannya juga jadi jelek banget gitu loh. Karena kualitas yang dimakan dengan yang dikeluarin itu biasanya berbanding sama. Kalau pakannya bagus, kotorannya itu bisa pulen, bisa nggak gampang hancur, nggak bikin air keruh. Tapi yang saya bahas ini, kita menggunakan pakan yang standar aja deh. Kan pakannya di Bleskoi juga bukan pakan yang mewah. Saya sebutin mereknya, saya pakai merek Nippon, baik yang Giant Super Giant Bone maupun yang Color. Wejemnya saya pakai pakan lokal, murah, hoki. Tuh, jadi sekali lagi, kenapa saya pilih itu teman-teman? Bukan saya di-endorse merek Nippon atau merek hoki, tapi dengan kondisi ikan, kondisi kita untuk bisnis, ngitung untuk pengeluaran, operasional, dan lain-lain saat ini, 2 merek pakan ini yang secara harga dan hasilnya ini paling optimal atau maksimal seperti itu. Tapi intinya saya setuju sekali dengan Devanda Drag bahwa faktor pakan ini salah satunya juga akan menghasilkan kualitas air yang seperti apa. Jadi memang saran saya jangan pakai pakan yang terlalu ngawur, atau biasanya ya cari yang murah-murah. Kalau istilah orang tuh pakan lele atau pakan kropio atau apalah. Tapi nanti Norma intinya tolong mereknya di sini disensor dan jangan diliatin, karena biar bagaimanapun maaf teman-teman, itu yang merek disebutin Devandra itu saya juga nggak mau ibaratnya menjelekan. Orang kan punya merek, punya kualitas, punya pakem, punya market masing-masing gitu. Sama halnya koi dan kolam. Kadang saya kalau nunjukin ikan yang bagus-bagus, kolam yang mewah-mewah, bukan berarti saya sekali lagi ngomong koi yang jelek atau kolam yang nggak bagus itu terus saya pandang sebelah mata. Enggak, tapi sekali lagi cuman mau menunjukkan standar di kita seperti ini. Kalau memang customer atau teman-teman yang cocok ya saya senang sekali, puji Tuhan. Kalau nggak cocok pun ya sudah, tapi memang intinya standar kita, pakem kita di sini. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan lanjut progres kolam angka 8 yang jumbo, dan seperti apa yang kelanjutannya yang proyek yang sedang kita garap ini. Jadi ini kolam ke 13 ya berarti ya, kalau dihitung-hitung dari awal saya bikin kolam. Nah, ini sudah konstruksi finishing, dan harap dimaklumin teman-teman karena memang ini agak lama. Ini jalan 3 bulan baru segini Norma. 3 bulan ini belum finish nih. Karena memang kita tenaga ini saat ini habis, Mas Anam ini sampai sakit ya, nggak bisa kerja hari ini, meriang dia. Karena cuacanya ini malam hujan tuh sampai airnya kegenang. Nah, kita sekarang update yuk. Nah, ini sekarang konstruksi nih, ini nih Norma nih, lihat nih. Dinding kerja plus konstruksi cor plus finishing acian kasar ya. Ini masih acian kasar, belum acian finish. Ini ketebalan kemarin 20 cm ya Mas Ar ya? 20 cm. Nah, kamu hitung sendiri konstruksinya berapa kira-kira. Makanya kalau terus terang kadang ada yang Pak kemahalan atau apa. Ya gini deh, yang murah yang dengan spek seperti ini kasih tahu saya. Jadi saya nggak usah kerja, saya tak bikin sama dia. Tapi catatannya satu, ngikutin standar saya. Baik secara konstruksi, bahan-bahannya, besinya yang di dalamnya, kerapiannya, konturnya, kekuatannya harus ngikutin spek saya. Ayo, yang bisa kasih murah, kontak langsung di sini. Enak saya, malah saya nggak usah capek-capek kan. Saya kebetulan butuh tim baru nih, karena kita memang tenaga dan timnya ini sangat terbatas dan habis, terutama untuk yang di Palembang. Nah, inilah yang saya bilang bahwa kenapa sih kadang ada spek kolam yang harganya mahal, atau rendah, atau menengah. Sekali lagi tergantung dari kualitas salah satu konstruksinya ini. Dan ini kalau memang saya sudah perhitungkan, kalau gempanya ini nggak gempa yang parah banget ya, maksudnya skala 6 Richter ke bawah lah, saya jamin kuat. Nah kenapa sih Pak kok buatnya kuat sekali, kok nggak nganggur Norma shoot semua? Ini nih tanah hurugan Norma. Oh, tanah baru. Iya, tanah baru, tanah hurugan, dan ini tuh tadinya fasum.
fasilitas umum hutan-hutan belantara, saya bersihin, saya bangun kolam seperti ini, dan saya naikin kalau nggak salah area sini tok ini kemarin berapa truk ya sudah nih Mas Arya? Dua sing baru, sing sebelumnya 2 lagi, 4 truk besar. Ini untuk guruk baru. Ini pun masih kurang. Kayaknya tuh lihat tuh masih terlalu ketinggian. Saya nggak suka. Jadi nanti kita kalau udah mau beres semua, kita akan nambah truk lagi. Jadi tanahnya ini masih ibaratnya belum mapan banget normal. Makanya konstruksinya saya kuatin. Yang kedua, pinggirnya itu langsung sungai tuh. Nah, itu masalah. Ya kan? Kalau kita nggak kuatin konstruksinya, nih kita lihat mumpung yang chamber ini belum di finishing. Ini cornya segini nih, 20 sentian, mungkin lebih malahan. Masih ada bata lagi segini nih, 25 cm. Jadi kalau bata sama cor-coran, tebelnya konstruksi ini yang untuk filter ini sekitar kurang lebih hampir setengah meter ya Mas ya. Yang sini ya. Ya, 45 sampai 50 cm. Lihat ini di shoot. Biar maksudnya jangan dikira saya cuma ngomong nih. Ini yang konstruksi ini yang cor-coran nih, lihat setebel ini. Ini yang batanya, dinding kerjanya. Lebih dong. 1, 2, hampir 2,5 jengkal. Nah, kenapa? Nah, kebayang nggak kalau saya buatnya mepet tiba-tiba ambrol brol ke sungai semua gitu, kebayang nggak? Apa nggak itu repot itu? Nah, makanya sekali lagi saya ini selalu kalau membuat segala sesuatu konstruksi dan lain-lain ini sudah kita pikirkan. Misalkan kita di lokasi lain, oh tanahnya ini sudah salah lama. Rumahnya saya tanya, saya kan kadang kalau ke customer, kamu ingat nggak Pak? Rumah ini udah berapa lama ditempati? Nah, saya kan sering nanya gitu kan, sebetulnya salah satunya itu saya pengen mempelajari kekuatan dari kontur tanah yang akan kita bangun kolam. Kalau begitu orangnya ngomong, Pak saya udah tinggal 10 tahun lebih. Wah ini berarti bukan tanah hurukan baru. Berarti secara konstruksinya nggak perlu sekokoh ini. Nah jadi intinya begini loh teman-teman, mohon maaf. Kemarin yang komen-komen kadang, wah mubazir nggak perlu segitu. Yang pakai bata aja murah bisa, pakai hebel bisa. Teman-teman ini nggak ngelihat case per case-nya. Dan saya ngomong saya bangun kolam ini bukan 1-2 tahun, tapi sudah tahun 10 mau tahun ke-11. Kalau total kolam yang kita bikin sudah 70-80 lebih kayaknya malahan. Tahun ini aja sudah 16 berjalan. Masih ada 4 yang proses. Jadi 1 tahun ini aja kita udah hampir 20 kolam. Makanya kita nggak mungkin lah ibaratnya asal-asalan atau bikinnya itu ibaratnya ngasal seperti itu ya. Nah, jadi intinya konstruksi ini memang saran saya, karena kita ini kepengen sekali untuk jangka panjang Norma, benar-benar harus diperhitungkan matang-matang. Apalagi ini banyak pohon juga ya. Betul, ini kan akarnya ini meskipun ini sudah saya pelajarin pohon ini akar tunggang, tapi akar tunggangnya tidak sejahat beringin atau mangga. Oh, yang bisa nembus. Yang beringin itu paling ngeri. Hati-hati kalau teman-teman bikin kolam dekat dengan pohon beringin, apalagi pohon beringinnya yang usianya ratusan tahun. Wih, itu akarnya memang kuat sekali. Jadi konstruksinya harus ekstra. Nah ini saya bikin seperti ini karena ya satu tadi, ini tanah hurukan baru, dekat pohon-pohon besar, dekat dengan hamparan sungai. Jadi jangan sampai kita udah bangun asal-asalan terus jebol, ambrol, ikannya bisa larut ke sungai semua, kan nggak lucu gitu loh, seperti itu. Nah terus mungkin tambahan 1 poin begini Norma. Bottom drain ini sebetulnya tidak ada patokan baku teman-teman. Jadi sekali lagi yang sempat nanya ke saya, Pak, bottom drain tuh teorinya tuh harusnya berapa in, berapa banyak dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung bentuk kolam dan kita nih mau ngejar flow 1 jam tuh berapa ribu liter air. Contohnya kolam ini kemungkinan besar kalau sudah jadi kapasitas sekitar kalau nggak salah 55 sampai 60 ton dengan filter. Norma shoot dulu nih filternya. Filternya ini 70% dari kolam. Kolam 35 ton itu filternya kan 40%. Akhirnya udah ngeri nggak? Ngeri ya. Filternya habisnya udah ngeri ya. Nah ini 70% nih, kamu bisa bayangin, saya bayangin RAB filternya aja, isi medianya aja udah cekot-cekot nih. Makanya saya nyicil pelan-pelan nih, saya nggak langsung brek gitu. Nah kamu hitung aja nanti isi medianya 70%, ini bisa jadi 1 kolam loh Norma. Kamu shootnya agak lurus, biar teman-teman lihat. Lebar banget ini kok. Lebar, ini kemarin lebarnya berapa ya Mas? Lebarnya? Lebarnya hampir 2,5, tadinya kesananya 6,5, kurang panjang saya tambahin 1, jadi 7,5. 7,5 kali 2,5 itu berapa ya? 7,5 kali 2,5 kali kedalaman 1,75, karena ini kedalaman kolam 1,5, filternya 175. Ya, saya ulang ya, 2,5 meter kali 7,5 meter kali 1,5 meter. Nah teman-teman coba hitung sendirilah. Kali 175. Ya, jadi ini sebetulnya bisa jadi 1 kolam koi ini, gitu. Cuman ya kita pakai untuk ini karena saya pengen ngejar kualitas air, flow dan lain-lain yang
maksimal. Nah, bottom drain ini back lagi karena tadi yang saya bilang kolam ini kapasitasnya 50 ton lebih, tepatnya saya belum hitung. Kita menggunakan 3 in kali 3. Pak, kenapa nggak digedein 4 in, 5 in, 6 in? Teorinya begini, sama seperti selang. Kalau selang semakin besar, output air keluarnya benar, kenceng. Atau banyak. Tapi kekencengannya kan beda dengan yang selangnya makin kecil. Ngerti ya? Nah, maksud saya 3 in ini sudah saya perhitungkan dengan bentuk kolam yang seperti ini, kapasitas kolam yang seperti ini. Saya pengen ngejar 1 jam ini, kolam ini muter 1 kali. Nah, yang cocok ini 3 in kali 3. Nah, makanya kan saya ini bingung kalau ditanya, Pak, cocoknya kolam saya berapa? Nah, yang flow mau dikejar berapa? Perputaran yang mau dikejar berapa? Kemudian output inputnya air yang mau masuk kolam dan masuk ke filter berapa? Itu kan setiap orang punya pakem masing-masing. Pak, nggak perlu Pak, punya saya 5 jam baru muter sekali aja, nggak apa-apa. Ya terserah. Tapi kalau saya standarnya 1 jam ini, 1 kolam harus circle 1 kali. Seperti itu. Nah, intinya bottom drain ini usahakan jangan pakai di bawah 3 in. Usahakan, paling kecil kalau bisa 3 in. Kecuali kalau kolamnya kecil banget ya, misalkan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ya terserah. Itu pakai 2 in boleh gitu loh. Jadi memang kita terus terang nggak pernah bahas itu karena kita memang hampir tidak pernah membuat kolam yang kecil. Bahkan kemarin mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, luar kota untuk kapasitas di bawah 20 ton saat ini saya nggak bisa bantu dulu. Karena memang secara pengerjaan, tenaga, operasional, dan lain-lain itu mau kolam kecil dan kolam gede itu kita repotnya sama. Jadi kalau kita udah capek-capek keluar kota segala macam, cuman ngerjain 4 ton, 3 ton, 5 ton, atau di bawah 20 ton, untuk saat ini belum. Tapi nanti kalau begitu sudah ada dan timnya juga ready, pasti kita akan umumin seperti itu. Ya, nah satu lagi ke sini nih Roma. Kemarin inget nggak? Saya kan bilang di sini nanti ada hamparan sungai. Dan ada seperti gunung yang keluar air sumbernya seperti 24 jam. Itu tuh kan juga konstruksi, paham ya? Batu-batuan gede, batu-batuan. Makanya tanahnya saya matengin dulu. Karena kan sekali lagi ini tanah hurugan. Kemudian saya mulai kasih pancang-pancang bambu dan kayu untuk nguatin. Betul. Nanti pun itu nanti ditambah lagi masih ada besi. Besi yang masuk-masuk ke tanah. Seperti kolam Palembang tuh kan juga sama tuh karena bentangannya gede sekali. Nah, di sini ini Norma kayaknya hal sepele. Tapi kadang teman-teman kalau nyepelin, wah udah Pak langsung hajar semen aja bentuk sungai, bentuk apa, retak nanti. Wah itu kayaknya bakalan retak juga. Iya, makanya kan saya ini segala sesuatu saya perhitungin. Ini nanti masih saya kasih berangkal kasar dulu, kasih hurukan tanah sekali lagi, pancang besi lagi, baru kita buat alur sungainya. Jadi segala sesuatu itu teman-teman kita buat itu intinya cari safety yang terbaik. Kebetulan tipenya Blaskoy dan tipenya customernya Blaskoy seperti itu. Bahkan beberapa customer kita saya tawarin dengan spek yang di bawah rata-rata, mereka nggak mau. Mereka maunya yang justru speknya di atas rata-rata, seperti itu. Tapi overall intinya sesuaikan dengan apa yang kepengen dicapai, apa yang kepengen dibuat, dan dengan budget masing-masing gitu. Sekali lagi, saya membuat sharing video ini tidak ada maksud apapun, tapi hanya pengen ngasih tahu intinya, saran saya itu intinya mending safety lah daripada kita ngirit-ngirit budget, ngirit-ngirit konstruksi, tapi terjadi accident. Satu lagi, masalah kebocoran. Siapa yang ngalamin kolamnya bocor, chambernya tekor, dan lain-lain? Pusing nggak itu, saya tanya tuh. Nah, kebayang ya, ini kan sudah jadi semua nih. Ini double wall nih belum nih. Nanti kita ada satu video khusus bahas double wall. Nah, double wall yang utama nih pembuatannya seperti ini, Norma. Langsung di dalam konstruksi filternya. Itu yang pertama ya. Yang pertama lah, double wall keduanya kan nggak mungkin sempitnya seperti itu. Terlalu sempit juga sih. Nah, saya udah pernah kasih tipnya, itu dicetak di luar, sudah jadi cetakannya dipasang, baru kita pasang. Nanti ada satu video yang bahas itu di kolam yang kecil deh. Nah, ini kebayang nih kalau sudah double wallnya terpasang semua terus bocor. Apa nggak kerjaan Norma? Terus proyeknya di luar kota, saya mau nggak mau harus ke sana. Lah apa nggak saya bisa jadi Bang Toyib lama-lama beneran kan? Udah kolamnya selesai, habis itu ada bocor, mau nggak mau kita harus beresin kan gitu kan. Nah intinya saya tidak mau terjadi sesuatu, jadi segala sesuatu kita mending ambil yang safety dan the bestnya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih sharingnya seperti itu. Sekalian ini update progres pengerjaan kolam angka 8 yang gede. Dan ini mungkin sih kalau ngelihat begini pelan-pelan paling cepat sebulan lagi nih. Iya bisa 4 bulan nih total baru kelar ya, tapi ya nggak apa-apa lah, intinya kan kita pelan-pelan. Karena ya memang, ya ini lihat nih, segini nih harusnya idealnya ini kolam sebesar ini penggarapan ini 6 orang minimal. Ini cuma 2 orang.
Ya otomatis kan secara waktu dan lain-lain juga lebih lama. Emang kita habis di itu ya, luar kota itu. Ya di Palembang aja udah saat ini 18 plus ahli 2 plus saya 21 loh Palembang. Udah habis. Ya tapi intinya semua udah kita perhitungkan dan kita juga intinya pengen kasih yang terbaik. Sekali lagi kalau memang ada yang cocok dan berkenan ya kami ikut seneng bisa dipakai sharing-sharing dari kami. Tapi yang tetap kalau nggak ada yang nggak setuju atau apa ya kita mohon maaf. Intinya kita hanya berusaha berbagi. Ya kurang lebih seperti itu udah cukup. Setelah ini nanti kita akan lanjut proses finishing final untuk konstruksi di kolam maupun di chamber. Nah nanti ikutin lah. Semoga harapan saya sebulan lagi udah running lah. Ya saya pun sudah nggak sabar kepingin masukin ikan di sini. Dan memang nanti ikan-ikan yang di sini pasti saya pilihin yang the bestnya dan size-nya itu 50 sampai 70 ke atas. Ya yang masuk sini. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.